Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita tumbal uang pasangan di Pemalang, Jawa Tengah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Pagi masih buta saat suara azan subuh menggema dari masjid kecil di ujung gang. Udara kampung masih dingin, dan embun menempel di dedaunan yang bergoyang pelan. Di sebuah rumah sederhana berdinding papan, seorang wanita parubaya sudah bangun, lebih dulu dari ayam. Namanya Bu Eka, usianya 45 tahun. Rambutnya yang mulai memutih di sela-sela hitam itu selalu dikuncir rapi. Setiap hari, tanpa pernah mengeluh, ia meracik jamu di dapur sempitnya. Ada kunyit asam, beras kencur, hingga temulawak. Tangannya cekatan, gerakannya sudah seperti mesin, karena pekerjaan ini sudah digelutinya lebih dari 2 dekade. Bu Eka tinggal berdua bersama anak gadisnya, Dira, yang masih duduk di bangku kelas, juga SMA. Suaminya sudah meninggal lama, ditabrak lari ketika Dira masih balita. Sejak itu, Bu Eka menghidupi keluarganya sendiri, dengan berjualan jamu keliling dari pagi hingga sore. Tak jarang ia pulang dengan tubuh pegal, wajah letih, tapi senyumnya tak pernah absen di wajahnya. "Rah, bangun nak, sarapan dulu. Ibu mau berangkat jualan," kata Bu Eka lembut sambil mengusap kepala anaknya. Dira menggeliat, matanya masih sayu, tapi ia tahu ibunya bekerja keras bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi sekolah dan masa depan Dira. Selepas sholat subuh, Bu Eka akan membawa bakul rotan besar berisi botol-botol jamu yang sudah disusun rapi. Ia naik sepeda ontel tuanya, menyusuri gang demi gang, memanggil dengan suara yang sudah familiar di telinga warga. Jamu sehat, beras kencurnya anget, temulawaknya buat lambung. Penduduk kampung menyukai jamu racikan Bu Eka karena rasanya yang pas dan harganya yang murah. Banyak pelanggan setia, ibu-ibu, tukang ojek, bahkan bapak-bapak kantoran yang lewat pagi-pagi. Tak jarang mereka juga curhat pada Bu Eka karena sosoknya memang menghangatkan dan penuh empati. Namun, di balik senyum dan kerja kerasnya, Bu Eka sering menangis diam-diam saat malam tiba. Tabungan sekolah Dira belum cukup. SPP masih menunggak 2 bulan. Kadang ia bingung harus bayar listrik atau beli beras. Tapi ia selalu percaya, rezeki tak akan tertukar. Ia hanya perlu terus berusaha. Suatu siang yang panas, ketika jamu hampir habis dan tubuhnya mulai lelah, Bu Eka berhenti sejenak di bawah pohon angsana di pinggir jalan besar. Ia menyeka keringat dengan ujung kerudungnya, lalu duduk di trotoar sebentar untuk melepas penat. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Selembar uang 100.000 tergeletak di bawah tiang listrik, bersandar pada akar pohon. Bu Eka menatap kanan kiri. Jalan sepi, tak ada satu pun orang. Ia ragu. "Ya Allah, ini siapa yang jatuhin ya?" Gumamnya. Ia melangkah pelan memungut uang itu. Dipegangnya erat, lalu dilihat lagi sekeliling. Tak ada tanda-tanda siapapun yang kehilangan. "Buat beli obat Dira ajalah. Mungkin ini rezeki dari Allah," bisiknya, sambil memasukkan uang itu ke dalam tas kecil di pinggangnya. Ia tak tahu bahwa keputusan kecil itu akan membawa hidupnya ke dalam kegelapan yang tak pernah ia bayangkan. Babak baru telah dimulai, dan bukan babak yang ia minta. Di sebuah kawasan industri kecil yang tak terlalu jauh dari kampung tempat Bu Eka tinggal, berdiri sebuah bangunan besar bertembok abu-abu kusam. Di atas gerbang besi yang sudah berkarat, tertera tulisan, "Konveksi Berkah Jaya." Konveksi ini dimiliki oleh seorang pria bernama Iwan Surya. Usianya baru 50-an, tapi penampilannya selalu rapi dan parlente. Kemeja lengan panjang, jam tangan mewah, sepatu mengilap. Rambutnya selalu disisir ke samping dan senyumnya selalu lebar saat menyapa orang-orang. Namun, bagi mereka yang sudah lama mengenalnya, Iwan bukanlah orang yang seperti itu dulu.
Beberapa tahun yang lalu, Iwan hanyalah tukang jahit biasa. Ia membuka kios kecil di pasar tradisional. Penghasilannya pas-pasan, istrinya sering sakit-sakitan, dan anak-anaknya bahkan pernah putus sekolah karena tak punya biaya. Tapi semuanya berubah drastis dalam 2 tahun terakhir. Entah bagaimana, usaha konveksinya berkembang luar biasa cepat. Dari hanya mempekerjakan 2 tukang jahit, kini ia punya lebih dari 50 karyawan. Kontrakan sempitnya berubah jadi rumah mewah bertingkat. Istrinya yang dulu kurus kini berdandan cantik dan suka pamer di media sosial. Mobil Avanzanya kini diganti Fortuner. Orang-orang di kampung menyebutnya Pak Bos. Namun di balik kesuksesan itu ada sesuatu yang ganjil. Beberapa mantan pekerjanya pernah bercerita bahwa di malam-malam tertentu mesin jahit di pabrik itu menyala sendiri. Ada suara-suara seperti orang menangis dari dalam gudang. Bahkan pernah ada seorang karyawan yang melihat makhluk hitam besar duduk di atas tumpukan kain sambil menatap tajam ke arahnya. Konveksi itu nggak beres. Aku keluar karena sering diganggu waktu lembur, kata Rudi, mantan tukang potong kain, saat ngobrol di warung kopi. Yang lebih aneh lagi, setiap kali ada kejadian aneh atau pekerja mengalami kecelakaan, usaha Pak Iwan justru makin maju. Orderan, makin banyak, uang mengalir deras. Jangan aneh-aneh, itu ujian katanya. Rezeki mah nggak bakal salah alamat, jawab Pak Iwan setiap kali ditanya. Tapi orang-orang mulai curiga. Dan kecurigaan itu makin kuat setelah muncul cerita soal uang tumbal. Menurut kabar yang beredar di kalangan orang dalam, Pak Iwan sering datang ke daerah pegunungan setiap malam Jumat Kliwon. Katanya, ia menemui seorang dukun tua yang dikenal, bisa memberi pesugihan. Tapi syaratnya tidak main-main. Ia harus menyediakan tumbal setiap kali ingin memperbesar kekayaannya. Tumbal itu tidak boleh dipilih sembarangan. Harus orang yang bersih, tak tahu apa-apa, dan harus menemukan uang yang sudah ditanam lewat ritual. Siapapun yang menemukan dan mengambil uang itu akan dicap sebagai milik pesugihan. Dalam waktu 7 hari, orang itu akan mati dengan cara yang tak masuk akal, dan kekayaan akan mengalir deras pada si pemilik ritual. Metodenya sederhana. Pak Iwan hanya perlu menabur uang di tempat-tempat strategis, di pinggir jalan, di trotoar, di dekat pasar. Setelah itu, ia tinggal menunggu siapa yang akan memungutnya. Begitu uang diambil, arwah tumbal sudah dipastikan. Tak ada yang bisa menyelamatkan korban. Sekali uang itu disentuh, hidupnya sudah dipersembahkan. Pak Iwan tahu itu kejam, tapi ia juga tahu bahwa semua yang ia miliki hari ini, rumah, mobil, usaha, status, semuanya datang dari perjanjian itu. Dan perjanjian itu tak bisa dibatalkan. Suatu malam setelah memberi upah pekerja, Pak Iwan duduk sendirian di ruang kantornya yang luas. Ia mengeluarkan sebuah dompet kecil berisi uang yang telah dimantrai. Uang itu akan ia tanam besok pagi di pinggir jalan. Siapapun yang nemu uang ini, ya nasib, gumamnya pelan sambil tersenyum sinis. Di dalam pikirannya, ia tak tahu bahwa uang itu akan jatuh ke tangan Bu Eka, seorang tukang jamu yang hidupnya bersih dan lurus. Tapi, di dunia pesugihan, semakin suci tumbalnya, semakin besar kekayaan yang akan datang. Dan Pak Iwan sudah siap menerima semuanya. Pagi itu, langit tampak cerah. Udara segar menyambut langkah Bu Eka yang sedang mendorong sepedanya keluar dari gang rumah. Seperti biasa, ia berangkat lebih pagi agar bisa menjajakan jamu ke komplek perumahan sebelah yang pelanggannya lumayan banyak. Tas pinggang kecil sudah terikat di perutnya, dan tampah jamunya sudah penuh dengan botol jamu dari berbagai jenis. Namun hari itu terasa sedikit berbeda. Tak kenapa, sejak subuh perasaan Bu Eka tidak enak. Hatinya gelisah seperti ada yang mengintai, walau ia tidak tahu apa. Di tengah perjalanan menuju perempatan jalan besar, Bu Eka memutuskan berhenti sejenak di bawah pohon besar untuk menyesap air minum dan merapikan tampah jamunya yang sedikit miring. Saat matanya menyapu sekitar trotoar, sesuatu yang mencolok tiba-tiba menarik perhatiannya.
Selembar uang 100.000 yang terlihat masih sangat baru, tergeletak begitu saja di pinggir jalan tepat di samping tiang listrik. Bu Eka mengerutkan kening. Dia menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada orang. Jalanan masih cukup sepi, hanya suara kendaraan sesekali melintas di kejauhan. Ya Allah, siapa yang buang uang segini banyak? Gumamnya sambil melangkah mendekat. Awalnya ia ragu. Mungkin ini bukan uang sungguhan, mungkin hanya mainan. Tapi saat tangannya menyentuhnya, terasa nyata. Kertasnya tebal dan aroma khas uang baru tercium jelas. Dalam hati kecilnya, ia merasa ada yang tidak beres. Tapi rasa penasaran dan kepepetnya kebutuhan mengalahkan rasa curiga. Satu lembar ini bisa buat beli obat batuk Dira, juga buat nambah uang SPP-nya yang belum lunas, pikir Bu Eka. Akhirnya, dengan penuh keraguan, ia menyelipkan uang itu ke dalam tas pinggangnya dan melanjutkan perjalanan. Ia tak sadar, dari kejauhan seorang lelaki berpakaian rapi di dalam mobil hitam sedang mengamatinya dengan tatapan tajam. Lelaki itu tersenyum tipis. Ya, itu Pak Iwan. Hari itu berjalan seperti biasa. Bu Eka tetap berjualan jamu dengan semangat. Namun sejak sore kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Pertama, ia kehilangan keseimbangan saat naik sepeda dan hampir ditabrak motor. Kedua, salah satu botol jamunya tiba-tiba retak tanpa sebab, padahal sebelumnya tidak ada kerusakan. Ketiga, dan yang paling mengejutkan, pelanggan setianya Bu Ratmi menolak membeli jamunya. Maaf ya Bu Eka, saya nggak enak hati. Jamu ibu kok rasanya pahit banget hari ini. Bukan kayak biasanya, katanya sambil menutup pintu perlahan. Bu, Eka bingung. Ia tidak mengubah resep apapun. Semua bahan seperti biasa. Tapi entah kenapa hampir semua pelanggannya hari itu mengeluh rasa jamunya berubah, pahit, asam berlebih, bahkan ada yang bilang berbau anyir. Kenapa ya? Bisik Bu Eka dalam hati, merasa tak tenang. Malamnya tubuhnya mulai merasa aneh. Ia menggigil padahal tidak demam. Tubuh terasa berat seperti ada sesuatu menempel di punggungnya. Saat ia menatap bayangannya di cermin, matanya seolah lebih cekung, wajahnya tampak pucat. Dan malam itu untuk pertama kalinya Bu Eka mimpi buruk. Dalam mimpi ia melihat dirinya berada di tengah hutan gelap. Di depannya ada meja kayu dengan uang 100 ribuan berserakan. Di sekelilingnya banyak sosok bayangan hitam dengan mata merah menyala, menatapnya dalam diam. Salah satu dari mereka maju, menunjuk ke arahnya sambil berbisik. Sudah ditandai. Ia terbangun dengan peluh. Dingin, nafasnya memburu, dadanya sesak. Ya Allah, mimpi apa itu barusan? Gumamnya memeluk tubuhnya sendiri. Besoknya ia berniat menyedekahkan uang yang ia temukan, tapi uang itu hilang dari tasnya. Ia yakin ia belum membelanjakannya, tapi uang itu seakan lenyap begitu saja. Sejak saat itu gangguan makin sering datang. Gelas tiba-tiba pecah saat disentuh. Kompor menyala sendiri. Bahkan Dira mengeluh melihat bayangan hitam melintas di dapur saat tengah malam. Namun Bu Eka tetap mencoba menenangkan diri. Ia pikir ini hanya perasaan lelah atau pikiran negatif. Ia tidak pernah menyangka bahwa satu lembar uang yang ia pungut di pinggir jalan itu adalah tiket menuju kematian. Dan waktu terus berjalan. 7 hari menuju ajal telah dimulai. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai bagi Bu Eka. Sejak ia memungut uang di pinggir jalan itu, kehidupan yang tadinya damai mulai berubah jadi penuh teror. Di hari kedua setelah kejadian itu, Bu Eka bangun tidur dengan tanda lebam biru kehitaman di lengan kirinya. Ia mencoba mengingat apakah semalam terbentur sesuatu, tapi ia yakin tidak. Saat disentuh, lebam itu terasa nyeri, seolah ada yang mencengkeramnya dengan paksa. Dira, anak gadisnya, juga mulai gelisah. Ibu, semalam aku lihat ibu berdiri di depan kamar, diam aja ngeliatin aku. Tapi pas aku panggil, ibu nggak jawab. Ibu balik badan terus masuk ke dapur, ucap Dira keesokan paginya. Bu Eka mengerutkan kening.
Ia sama sekali tidak ingat pernah keluar kamar malam itu. Ia merasa tidur pulas karena tubuhnya lelah. Mungkin kamu mimpi, Ra. Ibu semalam capek banget, katanya mencoba menenangkan. Namun dalam hati ia mulai merasa takut, seolah-olah dirinya tidak sepenuhnya lagi mengontrol tubuhnya. Hari ketiga, Bu Eka jatuh pingsan saat sedang berjualan. Ia sedang menyodorkan botol jamu ke pelanggan ketika pandangannya tiba-tiba gelap. Ketika ia sadar, ia sudah dikerumuni warga, dibaringkan di atas bangku panjang depan rumah Pak RT. Ibu Eka sempat ngomong aneh-aneh sebelum pingsan, kata salah satu warga. Katanya, "Jangan ambil saya belum siap." Bu Eka hanya diam. Ia tidak ingat sama sekali mengucapkan itu. Bahkan ia merasa suaranya sendiri seperti bukan miliknya. Pada hari keempat, hal yang lebih mengerikan terjadi. Sekitar jam 2 pagi, Dira terbangun karena mendengar suara geretan korek api dari dapur. Saat ia mengintip, ia melihat ibunya sedang berdiri di depan kompor, memegang satu botol jamu, dan memandangi api menyala sambil tertawa pelan. Wajah Bu Eka terlihat aneh, kosong, datar, matanya sayu tapi mulutnya menyeringai. Dira ketakutan, langsung memanggil ibunya dengan nada tinggi. "Ibu, ngapain, Bu?" Bu Eka menoleh perlahan seperti orang yang baru sadar. Senyum di wajahnya hilang dan air matanya mulai menetes. Ia langsung duduk di lantai sambil memegangi kepala. "Ibu, kenapa, Bu? Jangan bikin Dira takut." Bu Eka memeluk anaknya erat-erat. Tak menjawab, hanya terisak pelan. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah ini kutukan? Apakah ia telah berbuat kesalahan besar dengan mengambil uang itu? Hari kelima, warung tetangganya, Bu Yuyun, tiba-tiba kedatangan seorang dukun tua dari desa seberang yang sedang mencari jamu. Saat ia melihat Bu Eka melintas, dukun itu mendadak bergumam lirih. Perempuan itu sudah ditandai, 7 hari dari hari ia menyentuhnya. Bu Yuyun yang mendengar langsung bergegas menyusul Bu Eka dan menyampaikan ucapan dukun itu. Bu Eka terdiam, tubuhnya lemas. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ia memberanikan diri menemui dukun itu malam harinya. Tapi jawaban yang ia dapat justru membuat hatinya makin teriris. "Aku tak bisa menolongmu. Uang yang kau sentuh itu bukan uang biasa. Itu milik perjanjian. Bahkan Tuhan pun tak mau campur sebelum si pemilik membatalkannya. Tapi biasanya tak ada yang mau membatalkan. Karena tumbal yang bagus artinya kekayaan makin deras." Bu Eka pulang dengan air mata yang tak henti mengalir. Ia merasa seperti binatang buruan yang sudah dikunci, tak ada tempat lari. Hari ke-6, tubuh Bu Eka mulai melemah. Suaranya serak, napasnya berat, dan matanya selalu melihat bayangan hitam di sudut ruangan. Ia tak lagi kuat berjualan. Tampah jamu hanya teronggok di dapur. Setiap malam ia bermimpi hal yang sama. Berada di hutan gelap, dikepung makhluk-makhluk hitam bermata merah. Kali ini dalam mimpi itu, ia tak hanya melihat, tapi ditarik paksa ke dalam lubang. Ia terbangun, sambil berteriak. Dira yang ketakutan memeluk ibunya sambil menangis. "Ibu jangan mati, ibu jangan mati." Lirih Dira sambil menggenggam tangan ibunya yang dingin. Bu Eka tak kuat lagi menahan air mata. Ia sadar, waktunya hampir habis. 1 hari tersisa, dan tak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkannya. Pagi itu, langit mendung seolah ikut berduka. Angin berembus pelan tapi menusuk. Suasana rumah Bu Eka sunyi. Dira duduk memeluk lutut di sudut ruang, matanya sembab karena tak tidur semalaman menjaga ibunya yang semakin lemah. Bu Eka kini hanya bisa berbaring di atas kasur tipis di ruang tengah. Napasnya terdengar berat dan tersengal. Kulit wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya seperti kehilangan nyawa sedikit demi sedikit. Hari ini adalah hari ke-7 sejak ia menemukan uang. Terkutuk itu, Dira terus berdoa, berharap semua yang terjadi hanyalah penyakit biasa. Tapi jauh di dalam hati kecilnya, ia tahu ada sesuatu yang tak terlihat yang sedang menunggu di luar sana. Sesuatu yang datang bukan untuk menyembuhkan, melainkan mengambil.
Menjelang pukul 10 malam, suasana rumah semakin mencekam. Lampu, dapur tiba-tiba redup sendiri. Udara di dalam rumah berubah dingin luar biasa. Bahkan Dira yang mengenakan selimut mulai menggigil. Aroma anyir seperti bau darah menguar samar dari pojok-pojok ruangan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Dira menoleh cepat. Ia tidak berani mendekat. Ketukan itu berulang lagi, lebih keras. Lalu tiba-tiba berhenti. Tak lama kemudian lampu padam. Seluruh rumah diliputi kegelapan. "Ibu!" Dira berteriak, berlari ke arah kasur ibunya. Tapi saat tiba di sana, kasur itu kosong. Tubuh Bu Eka tak ada di sana. Hanya bekas selimut yang terbuka dan setetes darah di atas bantal. Dira panik. Ia menjerit histeris, menangis mencari-cari ibunya dalam gelap. Tapi saat ia menoleh ke arah pintu kamar mandi, ia melihat sosok perempuan berambut panjang dengan tubuh melayang perlahan, menatapnya dengan mata gelap legam. Sosok itu mengenakan pakaian seperti Bu Eka, tapi wajahnya kosong, pucat, dan senyumnya melengkung mengerikan. "Dira," suaranya lirih seperti bisikan dari dasar sumur. "Ibu, minta maaf." Dira menjerit sekuat tenaga, tapi sebelum ia pingsan, sosok itu menghilang perlahan di balik asap tipis yang keluar dari celah lantai. Keesokan harinya, warga geger dok Bu Eka ditemukan tewas tergeletak di tengah ladang kosong, sekitar 2 kilometer dari rumahnya. Tubuhnya tak ada luka sedikit pun, tapi kedua matanya terbuka lebar, menatap langit dengan ekspresi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Dokter puskesmas menyatakan penyebab kematiannya tidak jelas. Tidak ada tanda penyakit, tidak ada kekerasan, tapi tubuhnya seperti mengalami tekanan luar biasa dalam waktu singkat. Mirip seperti orang yang kehilangan roh karena kejutan hebat. Jenazah Bu Eka dimakamkan dengan sederhana. Dira hanya bisa menangis. Di sisi makam ibunya ditemani beberapa tetangga yang masih syok dengan kejadian ini. Namun tidak semua orang bersedih. Di tempat lain, tepat malam kematian Bu Eka, Pak Iwan tengah duduk di kursi empuk kantornya, menatap layar ponselnya yang menunjukkan angka transfer masuk 3,4 miliar rupiah. Ia tersenyum puas. Uang hasil kerjasama dengan investor asing akhirnya cair, dan rencananya membuka cabang pabrik baru akan segera terwujud. Ia tahu tumbal sudah diambil. Ia tahu kekayaan akan terus bertambah. Dan ia juga tahu dalam waktu tak lama ia harus kembali menabur uang baru, mencari tumbal baru. Sebab dalam dunia pesugihan perjanjian tak pernah berhenti. Semenjak malam kematian Bu Eka, hidup Pak Iwan seolah melesat naik seperti roket. Proyek ekspansi pabrik konveksi miliknya di kawasan industri berjalan lancar. Investor asing dari Singapura tiba-tiba menyetujui semua proposal kerjasama tanpa banyak syarat. Bahkan dalam waktu sebulan, omset bisnisnya naik 2 kali lipat. Di mata orang-orang, Pak Iwan adalah sosok pengusaha sukses yang menginspirasi. Wajahnya muncul di koran lokal, dan beberapa universitas swasta mengundangnya untuk memberi seminar bisnis. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik setelan jas rapi dan senyum percaya dirinya, Pak Iwan menyimpan rahasia gelap, perjanjian pesugihan yang telah ia jalani selama hampir 10 tahun. Dan Bu Eka hanyalah tumbal terbaru dari daftar panjang yang telah menjadi biaya kekayaan dan kejayaannya. Malam itu, Pak Iwan duduk sendiri di ruang kerjanya yang luas. Jam dinding menunjukkan pukul 00.17. Semua karyawan sudah pulang, bahkan sopir dan satpam pun diberi cuti. Ia menyalakan rokok mahal dan membuka laci lemari besi kecil di bawah mejanya. Di sana ada botol kecil berisi cairan hitam pekat dan sebungkus daun kering yang selalu ia pakai saat melakukan ritual. Namun malam itu, ia merasa ada yang aneh. Uap rokoknya menggumpal di udara, tak segera menghilang. Asap itu menggantung, lalu perlahan membentuk wajah perempuan yang ia kenal. Bu Eka Pak Iwan tercekat. Ia menatap lekat-lekat asap itu.
Tapi begitu ia mengucek mata, asapnya menghilang. Cuma halusinasi, gumamnya sambil menggeleng pelan. Tapi malam-malam berikutnya, keanehan makin sering terjadi. Hari pertama mesin jahit di pabriknya mendadak rusak massal. Padahal semuanya baru diganti bulan lalu. Teknisi mengatakan mesin-mesin itu seperti konslet karena terkena percikan air. Tapi dari mana air itu berasal? Tak ada pipa bocor, tak ada hujan. Hari kedua, salah satu karyawannya, Sri, mengalami kerasukan. Ia menjerit-jerit di tengah kantor, matanya membelalak, tangannya mencakar wajah sendiri. Kenapa lo ambil dia, Dia ibu yang baik. Kenapa bukan lo aja yang ditarik ke neraka? Itu teriakannya sebelum akhirnya pingsan. Ketika sadar, Sri tak ingat apa-apa. Pak Iwan mulai cemas. Ia memperketat keamanan, menambah kamera pengawas. Tapi semua itu tak bisa menghentikan gangguan yang mulai merusak ketenangan hidupnya. Hari ketiga, ia mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia terjebak di jalan sempit, dan tubuhnya ditarik dari belakang oleh puluhan tangan hitam kotor. Terdengar suara, lirih berkata, "Kau belum selesai, kau harus bayar lebih." Ia terbangun dengan napas terengah dan keringat dingin. Saat bercermin, ia melihat goresan merah di lehernya. Panik, ia menutupnya dengan syal dan menolak keluar rumah hari itu. Akhirnya, ia memanggil Mbah Karsa, dukun pesugihan yang dulu membimbingnya. Lelaki tua itu datang malam hari dengan wajah muram. "Sampeyan sudah melanggar satu hal penting, Wan," katanya. "Tumbal harus orang yang benar-benar tidak punya ikatan langsung atau tidak dikenal. Tapi yang ini, ia ibu. Ia tidak bersalah, dan anaknya menyimpan dendam." Itu membuka pintu lain. Pak Iwan bingung. "Tapi saya hanya meletakkan uang seperti biasa, Embok. Saya tak pernah tahu siapa yang akan memungut." "Itu dia masalahnya," jawab Mbah Karsa. "Kau tak tahu, tapi arwahnya tahu siapa yang menyebabkan kematiannya. Dan arwah ibu, apalagi yang mati tidak ikhlas, jauh lebih berbahaya dari setan biasa." "Lalu bagaimana?" "Harus ada pengganti," bisik Mbah Karsa. "Harus ada tumbal baru, atau arwahnya akan menuntut ke neraka." Pak Iwan terdiam, matanya nanar. Tangannya gemetar menggenggam rokok. Esok malamnya, Pak Iwan menyuruh sopirnya untuk menaruh uang di dekat pasar malam. Berharap ada orang lain yang menemukan dan menjadi korban berikutnya. Namun saat pagi tiba, uang itu kembali ke dalam mobilnya, terlipat rapi di bawah kursi pengemudi. Pak Iwan semakin ketakutan. Malam berikutnya, rumahnya dihantui suara-suara tangisan perempuan. Terkadang terdengar suara kaki kecil berlari-lari di lantai 2. Padahal ia tinggal sendiri. Ia tak bisa tidur. Ia tak bisa makan. Tubuhnya semakin kurus. Di bawah matanya muncul lingkaran hitam. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat Bu Eka berdiri di ujung ruangan, memeluk anaknya, menatapnya dengan mata kosong yang penuh dendam. Kekayaan boleh datang, tapi jiwa Pak Iwan perlahan direnggut. Tak ada lagi kedamaian. Tak ada lagi rasa senang dari semua yang ia miliki. Dan dari sudut ruang yang remang, suara lirih itu selalu kembali. "Malam demi malam. Gantian kau yang kami ambil." Sejak kematian Bu Eka, kampung tempat ia tinggal tak pernah lagi benar-benar tenang. Malam-malam menjadi sunyi mencekam, udara terasa berat, dan beberapa warga mulai bercerita tentang penampakan perempuan berkerudung lusuh yang suka muncul di ujung gang saat tengah malam. Dia cuma berdiri, gak ngapa-ngapain, tapi matanya kosong. "Menatap langsung ke kita," ujar Pak Rojali, tukang ronda malam. Awalnya orang mengira itu hanya bayangan atau ilusi, tapi semakin lama penampakan itu mulai berulang. Selalu di waktu yang sama, sekitar pukul 2 pagi. Dira, anak Bu Eka, masih tinggal di rumah lamanya. Meski hidup dalam kesedihan, ia berusaha bertahan. Tapi ia tahu, ibunya belum benar-benar pergi. Sudah 3 kali ia bermimpi ibunya datang sambil menangis. Dalam mimpinya, Bu Eka berkata pelan, "Ibu nggak bisa tenang, Nak. Ibu belum dibenarkan. Ibu diambil bukan karena ajal."
Setelah mimpi ketiga, Dira memberanikan diri untuk datang ke makam ibunya sendirian. Ia membawa bunga dan air doa. Tapi saat ia tiba di sana, nisan ibunya miring dan tanahnya tampak seperti baru digali ulang. Dira kaget dan merasa perih di dadanya. Ia menangis di atas makam itu, memohon agar ibunya diberi jalan pulang ke alam damai. Namun sesaat setelah doa, selesai angin mendadak bertiup kencang dan langit menggelap meski belum masuk maghrib. Dira menatap sekitar dan untuk sesaat, ia melihat bayangan sosok tinggi besar, berjubah hitam berdiri di dekat pohon beringin tak jauh dari makam. Sosok itu menatapnya diam-diam, lalu menghilang begitu saja. Sementara itu di sisi lain kota, Pak Iwan semakin tak waras. Tubuhnya makin kurus, wajahnya penuh jerawat batu, dan rambutnya mulai rontok parah. Ia selalu merasa diikuti, bahkan ketika di dalam mobil mewahnya. Suatu malam, saat ia baru pulang dari rapat bisnis, ia masuk ke rumahnya dan menemukan dinding ruang tamu penuh tulisan darah, "Kembalikan nyawa yang kau ambil." Ia panik, menjerit memanggil pembantunya. Tapi pembantunya sudah kabur sejak seminggu lalu, karena mendengar suara perempuan menangis dari lemari kamar Pak Iwan tiap malam. Ia mencoba membakar kemenyan dan membaca mantra-mantra lama yang diajarkan Mbah Karsa, tapi tak ada yang berhasil. Arwah itu semakin kuat. Malam ke-40 sejak Bu Eka wafat adalah malam paling mengerikan. Pak Iwan tertidur di kursi ruang kerja karena takut tidur di kamar. Tapi ia terbangun jam 2.03 karena suara ketukan pelan di kaca jendela. Tok, tok, tok. Ia menoleh dengan takut. Di balik tirai terlihat wajah Bu Eka, pucat, matanya hitam penuh darah, menatap langsung ke arahnya. Ia berdiri di luar, di lantai 2 rumahnya. Padahal jendela itu tidak memiliki balkon. Pak Iwan menjerit sejadi-jadinya. Ia lari ke kamar mandi, terkunci di sana hingga pagi. Saat ditemukan oleh asistennya, ia duduk gemetar di sudut, tak bisa bicara sepatah kata pun. Matanya kosong, dan di pahanya tertulis dengan goresan pisau. Tumbal belum cukup, desas-desus mulai menyebar. Orang-orang yang dekat dengan Pak Iwan juga mulai mengalami gangguan. Salah satu manajer pabriknya mati mendadak saat tidur, mulutnya terbuka seolah sedang berteriak. Seorang sopirnya dirawat di RSJ karena mengaku setiap malam melihat Bu Eka naik ke jok belakang mobil. Gangguan itu bukan hanya menyasar Pak Iwan, tapi semua orang yang terlibat dalam lingkaran usahanya. Dira pun mulai menyadari satu hal, arwah ibunya tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Ia pun memberanikan diri mencari tahu lebih jauh, menyusuri nama-nama korban tumbal sebelumnya, dan siapa saja yang terlibat. Ia tahu, saatnya membongkar semuanya. Karena jika tidak, bukan hanya arwah ibunya yang akan gentayangan, tapi lebih banyak nyawa tak berdosa yang akan menjadi korban selanjutnya. Sudah 2 minggu sejak Dira melihat sendiri penampakan arwah ibunya di makam dan rumah. Semakin hari, ia merasa dorongan batinnya semakin kuat. Ibunya tidak bisa tenang karena ada ketidakadilan besar yang belum terungkap. Dan Dira sadar, hanya dia yang bisa membongkarnya. Ia mulai dengan mencari informasi tentang Pak Iwan, bos konveksi kaya yang kabarnya melejit dalam waktu yang sangat singkat. Melalui internet dan tanya-tanya ke warga sekitar, Dira tahu kalau dulu Pak Iwan hanyalah karyawan biasa di pabrik garmen milik orang lain. Tapi 15 tahun lalu, ia mendadak keluar dan membangun usahanya sendiri. Awalnya biasa-biasa saja. Namun hanya dalam 3 tahun, pabriknya melesat sukses, bahkan membuka cabang di luar Jawa. Hal yang mencurigakan adalah, banyak orang yang dulu dekat dengan Pak Iwan, kini telah tiada. Dira mencatat nama-nama itu. Bulastri, mantan pembantu di rumah Pak Iwan, meninggal mendadak, katanya jatuh dari tangga. Pak Bowo, mantan sopir pribadi, mengalami kecelakaan fatal yang tidak masuk akal. Rani, karyawan bagian keuangan, ditemukan meninggal dengan kondisi mata terbuka dan tangan terkepal erat, seolah ketakutan. Dan kini ibunya, Bu Eka, yang tak punya urusan apa-apa,
justru jadi korban. Dira mengurutkan pola. Semua korban meninggal setelah menemukan uang di tempat-tempat sepi. Kecurigaan. Dira semakin kuat ketika ia pergi ke pasar malam dan melihat uang kertas tergeletak di dekat tiang listrik. Ia hampir mengambil, tapi teringat mimpi terakhirnya. Jangan ambil uang itu, nak. Itu uang berdarah. Ia memotretnya lalu kabur. Dira memutuskan mendatangi Mbah Riem, seorang dukun tua yang dikenal bisa melihat yang tak tampak. Di desa seberang, Mbah Riem menyambut Dira dengan tatapan tajam. "Anak ini, bau arwah ibumu masih nempel," ujar Mbah Riem pelan. "Dia belum bisa pergi karena kamu belum tahu siapa yang benar-benar bikin dia mati." Dira menangis dan bercerita. Semuanya, Mbah Riem hanya mengangguk sambil mengunyah sirih. "Kamu betul. Iwan itu pesugihan. Dia pakai metode uang tumbal, uang dipasang sebagai umpan. Siapa yang ambil akan jadi pengganti kekayaannya. Bukan santet, tapi kontrak darah antara manusia dan jin." Dira menggigil mendengar itu. "Kalau begitu harus ada yang membatalkan kontraknya," teriak Dira. Mbah Riem menggeleng. "Nggak semudah itu. Kontrak pesugihan cuma bisa diputus kalau dia mati, atau dia sendiri menyerahkan nyawanya. Tapi arwah ibu saya, dia bisa bantu. Tapi kamu harus kuat, harus siap karena malam ke-40 makin dekat. Saat itu, arwah akan benar-benar datang, dan bisa jadi dia akan menarik siapa saja, termasuk kamu." Malamnya, Dira pulang dengan hati kacau. Ia tak bisa tidur. Pukul 2 dini hari tiba-tiba lampu kamarnya mati. Ia melihat bayangan samar ibu berdiri di ujung ranjang. Kali ini tidak menangis. Bu Eka menunjuk ke arah sebuah alamat yang ditulis di dinding. Gudang Lama, Jalan Salak Raya nomor 13. Keesokan harinya, Dira mendatangi tempat itu. Sebuah gudang, tak terpakai dengan ranting liar dan tembok penuh lumut. Ia masuk dengan hati berdebar. Di dalam, ia menemukan ruangan rahasia yang tertutup papan kayu. Ia dobrak, dan di dalamnya, ia menemukan lukisan besar berbingkai merah bergambar setan, bertanduk dengan mulut lebar penuh taring. Di bawah lukisan itu, ada peti kecil berisi benda-benda ritual. Uang lama, rambut manusia, dan kertas bertulisan Arab kuno. Ada satu benda yang membuat Dira menangis. Kerudung lusuh ibunya. Berarti benar. Ibunya dijadikan tumbal di tempat ini. Tangis Dira pecah. Tapi sebelum ia pergi, ia mendengar suara dari belakang. "Kau seharusnya tidak di sini." Pak Iwan berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan tangannya gemetar memegang pisau kecil. "Kau mencampuri urusan yang bukan hakmu." "Tapi ibu saya mati karena kamu," balas Dira gemetar. Pak Iwan tertawa pelan. Suara tawanya berubah serak, seolah ada suara lain yang ikut tertawa di balik tubuhnya. "Tumbal, itu bagian dari kesepakatan. Kalau bukan ibumu, pasti orang lain." Dira memundurkan diri, namun tiba-tiba seluruh ruangan gemetar. Udara berubah dingin, dan dari balik lukisan setan itu, terdengar suara tangisan dan jeritan ratusan arwah. Pak Iwan mendadak menjerit. Kepalanya menoleh ke kanan dan kiri seperti sedang diseret sesuatu yang tak kasat mata. Dira pingsan. Ia terbangun di luar gudang pagi hari. Namun gudang itu sudah terbakar rata. Orang-orang bilang, api muncul begitu saja tengah malam. Tak ada yang tahu siapa pemiliknya. Tapi yang aneh, di puing-puing bangunan itu tidak ditemukan jasad siapapun, termasuk Pak Iwan. Dira menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Dia tahu perlawanan belum selesai, tapi satu hal ia yakini, arwah ibunya sudah bicara, dan dendamnya belum selesai. Sejak kejadian di gudang tua itu, Dira mulai merasa hidupnya tak lagi sama. Setiap malam, ia bermimpi ibunya datang tanpa suara, hanya menatap seolah ingin menyampaikan sesuatu yang belum selesai. Meskipun gudang tempat ritual pesugihan itu telah hangus terbakar, sosok Pak Iwan tidak pernah ditemukan. Polisi sempat datang dan menyelidiki, tapi tidak ada yang aneh. Tidak ada CCTV, tidak ada saksi,
dan tidak ada bukti siapa yang membakar. Semua seolah tertutup rapat seperti takdir yang ingin dilupakan. Namun Dira tahu, keburukan tidak akan hilang begitu saja. Dia mulai mendengar kabar bahwa anak sulung Pak Iwan, Kevin, yang sedang kuliah di luar negeri, mengalami gangguan parah. Dalam salah satu video yang sempat viral di grup WhatsApp tetangga, Kevin tampak berteriak histeris dan menangis menyebut-nyebut nama Eka. Padahal ia tak pernah mengenal Bu Eka sebelumnya. Ada perempuan tua. Dia berdarah. Dia marah ke aku. Ampun, jangan tarik aku. Kevin lalu dipulangkan ke Indonesia untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Dalam kondisi itu, ia tak pernah bisa tidur lelap. Setiap malam, ia terbangun dengan tubuh penuh cakaran dan mengaku dicekik oleh perempuan berkerudung yang menatapnya sambil menangis. Sementara itu, usaha konveksi milik Pak Iwan mulai mengalami kerugian besar. Pabrik-pabrik cabang terbakar secara misterius, satu persatu. Dalam hitungan 2 bulan, lebih dari 60% omsetnya anjlok. Para investor menarik diri, dan para pekerja resign massal karena merasa tempat itu berhantu. Di tengah kekacauan itu, muncul desas-desus bahwa Pak Iwan masih hidup, tapi bersembunyi. Ada yang mengaku melihatnya di sebuah pondok tua di kaki Gunung Merapi, tinggal sendiri dan tampak sangat lusuh. Dira tak bisa diam. Ia memutuskan mencarinya. Dengan bantuan seorang wartawan senior bernama Pak Eko, yang dulu sering menulis tentang kepercayaan gelap dan misteri pesugihan, Dira menelusuri jejak Pak Iwan. Mereka menemukan sebuah rumah kayu reot di desa terpencil, tak jauh dari lereng gunung. Rumah itu ditutupi semak dan hanya ada satu jalan kecil yang bisa dilewati sepeda motor. Di dalam rumah, Pak Iwan duduk menyendiri, kurus kering seperti mayat hidup. Tubuhnya tinggal tulang dan kulit, rambutnya putih semua, dan matanya merah seperti kurang tidur selama berbulan-bulan. Ketika melihat Dira, ia gemetar. Kau datang. Dia mengikutimu ya?" Ucapnya pelan sambil memeluk lututnya. Dira menatap pria itu dengan marah dan sedih bercampur aduk. "Kenapa ibu saya? Kenapa kau pilih dia sebagai tumbal?" Pak Iwan menangis. "Aku nggak bisa milih. Aku hanya taruh uang di pinggir jalan. Jin itu yang ambil siapa? Tapi setelah itu wajah ibumu selalu muncul setiap malam. Dia memelototi. Dia nggak selesai. Dia belum selesai, Nak." Lalu Pak Iwan menyentuh dinding rumah dan menunjukkan coretan-coretan aneh. Ada ratusan nama, termasuk nama-nama korban sebelumnya. Di paling bawah, tertulis nama Dira. Dira tersentak. "Kenapa nama saya ada di sana?" Karena jin itu bilang, setiap tumbal yang mengganggu anaknya akan jadi gantinya. Kamu sudah dekat, kamu sudah tahu terlalu banyak." Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Jendela kayu berderit, keras lampu minyak padam. Ruangan menjadi sangat gelap, dan suara tangis perempuan terdengar lagi. Tangisan itu memekakkan telinga, seakan berasal dari dinding, dari tanah, dari udara. Dari tengah ruangan, muncul sosok Bu Eka. Tapi kali ini, bukan seperti arwah biasa. Ia terlihat utuh, tapi matanya tajam merah menyala. Ia menatap Pak Iwan, mendekat perlahan. "Aku mau kau mengalami rasa yang sama," Pak Iwan menjerit. Ia mundur ke pojok ruangan. Tangannya berusaha menutup telinga, tapi tubuhnya seperti diseret paksa ke tengah ruangan. Seolah ada tangan-tangan, tak kasat mata yang menggiringnya. "Jangan, ampun, aku salah!" teriak Pak Iwan. Tubuhnya melayang ke udara. Dira hanya bisa berdiri mematung, tak mampu bergerak atau bersuara. Ia menyaksikan bagaimana Pak Iwan dihisap ke dalam lantai. Perlahan tapi pasti, sambil terus menjerit, dan saat tubuhnya hilang seluruhnya, semua menjadi senyap. Hanya tersisa satu suara lirih dari Bu Eka. "Terima kasih, Nak, Ibu sudah tenang." Sosok itu memudar pelan dan senyumnya yang terakhir membuat Dira menangis dalam damai. Setelah malam itu, tak ada lagi gangguan. Dira kembali ke rumah, melanjutkan hidup. Ia membuka warung kecil untuk menyambung hidup, mengenang ibunya dengan cara yang baik. Ia tahu, arwah ibunya kini sudah bebas, tapi
Satu hal yang tak pernah bisa ia lupakan, keserakahan bisa mengundang kegelapan, dan setiap kekayaan yang bukan dari keringat sendiri akan ada harga yang harus dibayar dengan nyawa. Dalam gelapnya dunia, tak semua kekayaan datang dari kerja keras. Ada yang didapat dengan cara cepat, tapi menyisakan darah dan tangis. Bu Eka hanyalah satu dari banyak korban yang terjebak dalam keserakahan manusia. Ia tak pernah tahu selembar uang yang ditemukannya adalah tiket menuju kematian. Pak Iwan, sang pelaku pesugihan, akhirnya terhisap oleh dosa yang ia pelihara sendiri. Namun, warisan dosanya tak berhenti sampai di situ. Anak-anaknya, usahanya, hidupnya perlahan ikut hancur. Dan Dira, sang anak, menjadi saksi bagaimana cinta seorang ibu bahkan setelah kematian masih mampu melindungi dan membalaskan dendam yang belum tuntas. Harta bisa dicari, tapi jika nyawa yang jadi taruhannya, apakah masih pantas dikejar? Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak tergoda jalan singkat yang kelam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya yang mungkin lebih menyeramkan, lebih nyata, dan lebih dekat dari yang kalian kira.